Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu Guru PKWU yang terhormat. Di sini kami kelompok 2 PKWU yang berjumlahkan 5 orang ingin mempresentasikan suatu tema, yaitu usaha pengolahan makanan khas daerah Aceh hasil modifikasi, yang beranggotakan pertama ada Alvin Muhammad Rizky, yang kedua Alia Malia Hanif, yang ketiga Jonathan Kafu Alexander Pasaribu, yang keempat ada Marsha Aurelia, dan yang kelima ada Widi Salsa Nabila. Berikut adalah penjelasan hasil presentasi dari kami. Sekarang saya akan membawakan materi yang berjudul penjelasan singkat tentang mie Aceh. Sebelumnya yang Bapak Ibu Guru mungkin tahu bahwa mie Aceh adalah makanan khas daerah Aceh yang berbahan dasar mie. Tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih jauh, yaitu Aceh memang unik tidak hanya dari segi adat dan budayanya. Sederet makanan khas juga dimiliki oleh provinsi yang berada di ujung Sumatera ini. Tengok saja beberapa kuliner yang sangat terkenal di area Aceh, seperti ayam tangkap, kopi Aceh, kuah pileku, kuah asam keung, atau mie Aceh. Mie Aceh sendiri merupakan makanan mie pedas khas dari Aceh. Mie yang berwarna kuning dan tebal ditambah dengan irisan daging sapi, daging kambing, maupun makanan laut, udang dan cumi yang disajikan dengan sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Mie Aceh sendiri ada 2 jenis nih, yaitu mie Aceh goreng bentuknya kering dan digoreng. Yang kedua ada mie Aceh kuah bentuknya seperti sup. Mie Aceh dilengkapi dengan irisan bawang goreng dan disajikan bersama emping, potongan bawang merah, ketimun, dan jeruk nipis. Nah, yang saya bikin bersama kelompok saya, yaitu kelompok 2, adalah olahan modifikasi mie goreng Aceh. Di sini kita sampai pada intinya, yaitu penjelasan pengertian apa itu mie Aceh. Mie Aceh adalah masakan daerah yang sudah menyebar di Indonesia. Banyak warung makan Aceh menjual mie Aceh dan menjadi favorit masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya, kuliner Aceh tidak lepas dari pengaruh budaya lokal masyarakat Aceh sendiri yang digabungkan dengan budaya asing yang akhirnya membentuk wilayah Aceh di masa lalu. Terlebih lagi, Aceh di zaman dahulu terkenal sebagai pintu atau pelabuhan utama di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Nah, jika diamati, sup mie Aceh dengan kari kental ini merupakan pengaruh dari masakan India. Sementara mie sendiri ini berasal dari dasar masakan Cina ataupun Tiongkok. Dan penyajian menggunakan daging seperti daging kambing atau daging sapi itu nggak lepas dari pengaruh nilai-nilai Islam yang ada di Aceh sangat kuat. Sedangkan penambahan makanan laut seperti cumi-cumi ataupun udang karena letak geografis Aceh sendiri ini dikelilingi oleh lautan. Juga cara hidup masyarakat Aceh ini yang bermata pencaharian beragam seperti petani, pedagang, dan nelayan ini juga memiliki pengaruh tentang bagaimana mie Aceh ini tercipta. Terus dalam satu porsi mie Aceh ini memiliki beragam rasa dari mulai manis, asam, terus asin, juga pedas. Dan bumbu-bumbunya ini diracik dengan bahan-bahan yang tentunya bermutu sehingga ketika dirasakan lidah itu rasanya enak. Nah, mie Aceh sendiri ini memang sangat terkenal, bahkan sampai di luar Acehnya sendiri. Tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu persis dari mana asal-usul mie Aceh ini ada. Bahkan dalam buku-buku sejarah Aceh pun nggak ada yang bisa menemukan awal mula dari mie Aceh. Tapi walaupun begitu, ada yang bilang mie Aceh merupakan kombinasi dari Aceh, India, dan Cina. Tapi kebenarannya masih belum bisa terungkap, gitu. Bahan-bahan membuat mie Aceh yaitu 500 gram mie basah atau mie kuning, 150 gram udang segar, kupas dan buang kulitnya, 150 gram daging sapi atau daging kambing. Bila tidak menyukai keduanya, Anda bisa memakai daging ayam, namun akan kurang ciri khas mie Acehnya. 1 buah tomat potong memanjang segitiga, 5 siung bawang merah iris tipis, 4 siung bawang putih iris tipis, 100 gram kol putih cincang halus, 100 gram toge segar, buang ekornya, atau bila suka Anda bisa tidak membuang ekornya. 25 gram daun bawang iris halus, 10 gram daun seledri iris halus, 600 ml kaldu sapi, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan kecap asin, 4 sendok makan minyak goreng,
7 buah cabai merah, 7 siung bawang putih, 1 cm jahe, 3 butir kemiri, 1/4 sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh jinten, 3 butir adas manis, 3 butir kapulaga, 1/2 kunyit, 1 sendok teh merica bubuk. Bahan pelengkap emping acar. Cara membuat mie Aceh. Yang pertama, panaskan minyak dalam wajan. Kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, dan bumbu halus hingga aroma wangi tercium. Yang kedua, masukkan daging sapi dan daging kambing, lalu udang, aduk rata. Tunggu hingga warna daging dan udang berubah. Yang ketiga, masukkan kaldu, tunggu hingga mendidih. Kemudian tambahkan kol, daun bawang, daun seledri, dan garam. Masak hingga kaldunya agak berkurang dan mengental. Yang keempat, tambahkan toge dan tomat, aduk rata. Masukkan kecap manis dan kecap asin. Yang kelima ada masukkan mie basah yang sudah disiram dengan air panas sebelumnya, aduk hingga rata. Yang keenam, tunggu hingga kuah mendidih lalu angkat. Yang terakhir, mie Aceh siap dihidangkan. Tambahkan emping dan acar di mangkok saji. Tips dalam membuat mie Aceh. Agar mie Aceh tidak amis, Anda bisa merebus udang terlebih dahulu sebelum dimasak bersama mie. Begitu juga dengan daging sapi atau kambing. Anda bisa merebusnya setengah matang terlebih dahulu agar aroma mie Aceh terjaga. Untuk menambah sensasi pedas, Anda dapat menambahkan cabai rawit. Saat memasukkan mie basah ke dalam wajan, pastikan bahan lainnya sudah matang agar mie tidak perlu dimasak terlalu lama untuk mencegah mie terlalu lembek. Kecap asin yang digunakan bisa diganti dengan garam biasa bila tidak menyukai rasa asin dari kecap asin. Acar penting sebagai bahan pelengkap karena mie Aceh tersaji dengan daging kambing. Bapak dan Ibu Guru, berikut adalah tampilan sekilas tentang mie Aceh hasil modifikasi. Nah, meskipun gambarnya mengambil dari Google, namun saya pilih yang sekiranya tidak jauh beda dengan hasil mie goreng Aceh modifikasi kita kemarin. Begitu saja penyampaian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu yang telah mendengarkan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.